Bab 871 Lencana Alkemis. Adik kecil, bagaimana kalau kami juga ikut denganmu, kata penyihir kecil bersemangat. Meskipun Zhao Xingyue tidak berbicara, dia mengangguk berulang kali. Dia juga tidak ingin dipisahkan dari Qin Haodong. Hari ini hari pertama sekolah, tidak baik bagimu untuk tidak masuk sekolah, sebaiknya kamu masuk kelas. Setelah Qin Haodong membeli buah bodi bintang bulan, dia akan memurnikan pil kultivasi. Dia tidak ingin penyihir kecil bersamanya dan takut dia akan membuat masalah dengannya. Tapi adik kecil, kamu tidak masuk kelas, kenapa kita harus masuk kelas? Aku berbeda denganmu. Dalam hal pengalaman dan pengetahuan kultivasi, level Qin Haodong jelas lebih baik daripada guru-guru itu, jadi dia tidak perlu menghadiri kelas. Dia hanya membutuhkan batu roh tingkat atas yang cukup. Melihat penyihir kecil hendak mengatakan sesuatu, dia segera menggunakan kartu asnya. Kamu pergi ke kantin untuk makan di masa mendatang jika kamu tidak patuh. Baiklah, jadilah baik. Sejak mencicipi makanan lezat Qin Haodong, penyihir kecil tidak akan pernah pergi ke kantin lagi. Dia mengangguk cepat dan berkata, kita pergi ke kelas sekarang. Melihat kedua gadis itu berjalan ke arah kelas, Qin Haodong tersenyum. Kemudian, dia berjalan menuju asosiasi alkemis. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Dia sudah familiar dengan tempat ini. Dia datang ke konter penjualan buah bodi bintang bulan dan berkata kepada pelayan di dalam, saya mau buah bodi bintang bulan ini. Pelayan itu berkata dengan sopan, siswa ini, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki medali alkemis? Qin Haodong sedikit terkejut. Apakah saya perlu medali untuk membeli tanaman obat? Siswa biasa tidak dapat membeli tanaman obat di sini. Pelayan itu menjelaskan, bukan begitu, orang biasa juga bisa membeli tanaman herbal di sini. Tetapi tidak ada diskon, jika Anda seorang alkemis level 1, Anda bisa mendapatkan diskon 10% saat membeli tanaman herbal di sini, seorang alkemis level 2 bisa mendapatkan diskon 20%, dan seterusnya. Qin Haodong berkata dengan heran, jika aku adalah alkemis level 9, bukankah aku akan mendapatkan diskon 90%? Pelayan itu berkata, Anda bercanda, level tertinggi di akademi kami adalah alkemis level 7, presiden asosiasi alkemis kami. Aturan ini ditetapkan oleh Asosiasi Alkemis untuk mendorong siswa akademi kami mempelajari alkimia sebanyak mungkin. Qin Haodong mengangguk. Dia sudah melihatnya. Mekanisme yang mendorong siswa di seluruh akademi kura-kura adalah godaan uang. Dia kemudian bertanya, jika saya memiliki medali alkemis, apakah ada perlakuan istimewa lainnya? Pelayan itu berkata, jika Anda memiliki medali alkemis, Anda dapat menjual pil Anda ke Asosiasi Alkemis. Kami tidak berani menerima pil yang disempurnakan oleh alkemis tanpa medali. Demikian pula, semakin tinggi level alkemis, semakin tinggi pula harga yang kami bayar. Harga pil dari alkemis level 1 10% lebih tinggi dari harga pasar, harga pil dari alkemis level 2 20% lebih tinggi dari harga pasar, dan seterusnya. Qin Haodong memikirkannya. Perlakuan terhadap alkemis sangat baik. Sepertinya dia harus mendapatkan medali terlebih dahulu. Dia tidak hanya akan mendapatkan diskon saat membeli bahan mentah, tetapi dia juga bisa mendapatkan lebih banyak batu roh saat menjual pil. Siswa ini, apakah kamu punya medali alkemis? Belum, tapi aku bisa mengikuti ujian, kata Qin Haodong. Bagaimana aku bisa mengikuti ujian untuk mendapatkan medali alkemis? Pelayan itu sedikit terkejut lalu berkata, siswa ini, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang industri alkemis. Alkemis memiliki status yang sangat tinggi di seluruh benua Linggu karena setiap kultivator perlu membeli pil dari mereka. Menjadi seorang alkemis juga sangat sulit, saya menyarankan Anda untuk belajar lebih lama sebelum mendaftar untuk ujian. Qin Haodong berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, katakan saja padaku bagaimana cara mengikuti ujian. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang ujian untuk medali alkemis ada di sebelah kiri dari sini, tetapi saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Karena setiap biaya pendaftaran ujian adalah 10 batu roh tingkat atas, jika kamu tidak yakin akan keberhasilan, uang ini akan terbuang sia-sia. 10 batu roh tingkat atas, mahal sekali. Qin Haodong merasa sungguh sulit melakukan sesuatu di akademi kura-kura tanpa uang. Pelayan itu berkata, ujiannya tentu saja berbayar, akademi ini juga membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Selain itu, jika tidak ada persyaratan, akan ada siswa yang datang untuk mengikuti ujian setiap hari, akademi ini akan sangat sibuk. Qin Haodong mengangguk. Meskipun ujian itu membutuhkan biaya, namun secara keseluruhan itu sepadan. Dengan kemampuannya saat ini, setidaknya dia bisa memperoleh medali alkemis level 5. Bukan karena keterampilan alkimianya kurang,
tetapi karena kultivasinya benar-benar terbatas. Semakin tinggi level pil, semakin tinggi pula persyaratan untuk kekuatan internal sang alkemis. Alasan mengapa seorang alkemis dihormati oleh orang-orang adalah karena seorang alkemis dapat memurnikan pil berkualitas tinggi dan juga ahli dalam seni bela diri, tetapi kemampuan tempurnya sedikit lebih buruk daripada seorang prajurit pada level yang sama. Dia meninggalkan aula penjualan obat-obatan dan mengikuti instruksi pelayan ke ruang pemeriksaan alkemis di dekatnya. Ketika dia tiba, sudah ada lebih dari selusin kandidat berkumpul di depan pintu. Tampaknya mereka semua ada di sini untuk mendapatkan medali alkemis. Yang mengejutkannya adalah dia bertemu Zhang Dapeng di sini. Saudara Qin, Anda di sini. Zhang Dapeng juga melihat Qin Haodong. Dia dengan hangat datang dan mengamati Qin Haodong dari atas ke bawah untuk melihat apakah Qin Haodong terluka. Adik kecil, penyihir kecil tidak mempersulitmu kemarin, kan? Tidak, aku baik-baik saja. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Saudara Zhang, apakah kamu juga di sini untuk mengikuti ujian medali alkemis? Zhang Dapeng berkata, ya, meskipun saya berlatih bela diri, akan lebih mudah bagi saya untuk pergi kemanapun dengan medali alkemis. Akan jauh lebih murah untuk membeli tanaman obat. Tapi ujian ini terlalu sulit untuk diikuti, ini sudah ketiga kalinya saya mengikuti ujian ini, kalau masih gagal, saya akan menyerah. Pada saat ini, terdengar tawa mengejek dari samping. Kalian semua dari Akademi Bela Diri itu kasar. Kalian tidak tahu cara memurnikan pil. Buang-buang uang saja untuk datang ke sini untuk mengikuti ujian. Saya sarankan kalian untuk kembali dengan jujur dan menyimpan beberapa batu roh untuk kultivasi. Qin Haodong menoleh ke belakang dan melihat seorang siswa kelas 2 berseragam sekolah hitam berdiri di belakang mereka dan menatap mereka sambil mencibir. Zhang Dapeng berkata, Mayan, apa yang membuatmu begitu bangga, meskipun kamu adalah mahasiswa jurusan alkimia, kamu belum mendapatkan medali. Murid bernama Mayan berkata, apa yang kau tahu? Itu disebut keteguhan. Setelah belajar selama setahun, aku sekarang 100% yakin bahwa aku bisa mendapatkan medali alkemis tingkat 1. Aku tidak akan sepertimu yang mengikuti ujian selama 3 tahun dan tetap gagal. Kamu seorang pejuang, tingkatkan saja kultivasimu dengan sungguh-sungguh, ikuti ujian alkemis, kamu terlalu ambisius. Zhang Dapeng sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia telah mengikuti ujian selama 3 tahun tanpa hasil apapun. Wajah Mayan penuh dengan kebanggaan. Jelas, dia tidak puas setelah menggoda Zhang Dapeng, jadi dia menoleh untuk melihat Qin Haodong lagi. Kamu adalah murid baru yang baru saja masuk akademi, jadi kamu harus belajar banyak ilmu, datang ke sini untuk mengikuti ujian untuk mendapatkan medali alkemis setelah masuk akademi. Apakah kamu benar-benar tahu siapa dirimu? Sebagai saudaramu, aku dapat dengan bertanggung jawab memberitahumu bahwa ujian alkemis ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh sembarang orang, sebaiknya kau patuh kembali dan meningkatkan kultivasimu. Qin Haodong meliriknya dan berkata dengan ringan, kamu telah belajar di Akademi Kura-Kura selama setahun dan baru saja mencapai tahap tengah alam jiwa baru lahir, sebagai mahasiswa jurusan alkimia, kamu bahkan tidak mendapatkan medali, aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu merasa begitu unggul, jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Anda. Secara umum, para mahasiswa baru sangat menghormati para mahasiswa lama, terutama para mahasiswa baru seperti Qin Haodong yang baru saja masuk akademi beberapa hari yang lalu. Namun Mayan tidak menyangka bahwa pemuda itu tidak menganggapnya serius. Kata-katanya begitu tajam, bahkan lebih tajam dari apa yang baru saja dia katakan kepada Zhang Dapeng. Tiba-tiba wajahnya memerah dan berteriak, wah, bagaimana bisa kau berkata begitu? Memangnya kenapa kalau aku berada di tahap tengah alam jiwa baru lahir? Apakah levelmu lebih tinggi dariku? Melihat Mayan malu, Zhang Dapeng merasa lebih nyaman daripada minum bir dingin. Dia berkata dengan gembira, kultivasi saudara Qin benar-benar lebih tinggi darimu, dia adalah raja mahasiswa baru tahun ini, dia baru saja masuk akademi tetapi dia sudah berada di tahap akhir alam apoteosis. Mayan tidak menyangka perbedaan kultivasi di antara mereka begitu besar. Seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi begitu kuat tetapi dia tetap berteriak, memangnya kenapa, kamu dari jurusan bela diri, tidak masalah jika kamu memiliki kultivasi yang lebih tinggi, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mendapatkan medali alkemis untuk kulihat. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terwujud. Qin Haodong menoleh ke Zhang Dapeng dan berkata, Saudara Zhang, apakah Anda tahu bagaimana kami mendaftar untuk ujian di sini, bisakah saya langsung mendaftar untuk menjadi alkemis level 5? Zhang Dapeng terkejut. Kakak, apakah aku tidak salah dengar, kamu benar-benar ingin mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat 5? Qin Haodong berkata,
Ya, menurutku terlalu merepotkan untuk naik level satu per satu, lebih baik menyelesaikannya sekaligus. Mendengar percakapan antara kedua orang itu, Mayan tampaknya segera menemukan kesempatan untuk menyerang. Dia segera berteriak, "Wah, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Apakah kamu pikir kamu abadi? Apakah kamu pikir kamu adalah kakak perempuan Fang Qionger? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan medali alkemis tingkat 6 sebelum lulus?" Qin Haodong mengabaikannya dan berkata kepada Zhang Dapeng, "Saudara Zhang, siapa Fang Qionger? Apakah dia salah satu dari 10 master teratas yang Anda sebutkan kemarin?" Zhang Dapeng berkata, "Ya, itu dia. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Aku harus mengakui bahwa kultivasi Fang Qionger telah mencapai tahap tengah alam voiding. Dia adalah satu-satunya murid di akademi yang telah memperoleh medali alkemis level 5. Dia adalah murid paling bangga dari Su Wuxian, Presiden Asosiasi Alkemis. Kudengar dia akan menjadi wakil presiden Asosiasi Alkemis setelah lulus. Sekarang, dia bertanggung jawab atas ujian murid-muridnya. Maksudnya, dia akan menjadi penguji kita nanti." Mayan juga berteriak, "Kau mendengarnya, dia adalah seorang jenius sejati, dibandingkan dengan kakak perempuan Fang Qionger, kau tidak ada apa-apanya." Qin Haodong mencibir dan meliriknya. "Apakah Fang Qionger pacarmu? Kakak senior Fang Qionger ini adalah seorang gadis di akademi kita, bagaimana mungkin aku bisa seberharga dia? Apa hubungannya itu denganmu?" "Tidak, kakak perempuan Fang Qionger sama sekali tidak mengenalku." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Karena dia bahkan tidak mengenalmu, bukan urusanmu seberapa hebat dia, oke. Kamu, Fang Qionger adalah kakak perempuanku, aku tentu saja bangga dengan keunggulannya." Qin Haodong berkata, "Orang-orang sepertimu harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuanmu, jangan selalu menjadikan seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu sebagai bahan pamer." Mayan tersipu dan hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara dingin terdengar. "Ini ruang pemeriksaan, diamlah." Qin Haodong melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang siswi berseragam sekolah umum masuk. Gadis ini tinggi dan ramping, berwajah tegas. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Zhao Xingyue dan Luo Hongying. Perbedaannya adalah kesombongan di wajahnya lebih menonjol daripada yang lain. Bab 872 kertas nilai 0. Harus dikatakan bahwa wanita ini memang sangat luar biasa. Kultivasinya tidak hanya mencapai tahap tengah alam voiding, tetapi dia juga merupakan alkemis paling hebat di seluruh akademi kura-kura. Selain itu, penampilannya dapat membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Mungkin karena dia sangat luar biasa, dia menjadi sangat sombong. Namun, semua siswa yang hadir sangat menghormati kejeniusan ini. Setelah Fang Qionger muncul, suasana yang riuh itu segera menjadi tenang. "Bagi yang sudah mendaftar, silakan datang ke sini untuk mendaftar." Fang Qionger duduk di meja dan mulai menagih biaya kepada para siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ujian alkemis. Ketika semua orang hampir mendaftar dan tiba giliran Qin Haodong, dia melangkah maju dan berkata, "Senior, saya ingin bertanya apakah saya dapat mendaftar langsung untuk ujian alkemis level 5. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat semua orang, anak ini jelas datang ke sini untuk membuat masalah. Siapa orang baru ini? Bahkan jika dia ingin menarik perhatian senior Fang Qionger, dia tidak perlu menggunakan cara kotor seperti itu, bukan? Orang ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Apakah dia benar-benar ingin mendaftar untuk ujian alkemis level 5? Mungkinkah dia tidak tahu bahwa senior Fang Qionger adalah satu-satunya alkemis level 5 di seluruh akademi? Orang ini sudah dikutuk, dia tidak tahu sifat pemarah senior Fang Qionger, yang paling dibencinya adalah orang yang terlalu ambisius, dia mencoba berbicara besar untuk membuat orang lain terkesan, tetapi triknya tidak berhasil. Benar saja, di tengah banyaknya diskusi, wajah bangga Fang Qionger langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan? Beranikah kamu mengatakannya lagi?" Namun, Qin Haodong berkata dengan nada tidak setuju, "Kakak senior, menurutku terlalu merepotkan untuk mengikuti ujian tingkat demi tingkat. Bisakah aku menyelesaikan semua langkah sekaligus dan langsung mendaftar untuk ujian alkemis tingkat 5? Dengan pencapaiannya dalam memurnikan ramuan, dia benar-benar jauh lebih baik daripada alkemis level 5. Jika tidak dibatasi oleh kultivasinya, dia akan langsung mendaftar untuk ujian alkemis level 6. Sekarang, sejauh yang dia ketahui, dia bersikap rendah hati." Fang Qionger menepuk meja dengan tangannya dan berteriak dengan marah, "Berhentilah membual, kamu ingin mendaftar ujian alkemis level 5 segera setelah kamu tiba di akademi, menurutmu apa yang dilakukan seorang ahli kimia, permainan yang dimainkan oleh anak-anak?"
Qin Haodong berkata dengan polos, tapi menurutku aku cukup baik untuk menjadi alkemis level 5. Kamu sangat sombong, melakukan lebih dari yang bisa kamu kunyah, dan tidak tahu tempatmu. Ini adalah pertama kalinya Fang Qionger bertemu dengan kandidat seperti itu, jadi dia marah dan tidak terkendali. Kau, keluar, ini asosiasi alkemis, kau tidak diterima. Qin Haodong berkata dengan enggan, kakak senior, lupakan saja, aku bisa mengikuti ujian tingkat demi tingkat, tolong daftarkan aku untuk ujian alkemis tingkat 1. Fang Qionger mendengus dingin. Namun, Qin Haodong adalah seorang siswa akademi, dan dia tidak dapat menolak pendaftarannya ketika dia memenuhi persyaratan. Jadi dia menatapnya tajam dan dengan marah menulis namanya di formulir. Setelah registrasi, ujian pun dimulai. Berdasarkan peraturan akademi, bagian pertama adalah ujian tertulis. Fang Qionger meminta semua orang untuk duduk dan membagikan kertas ujian satu persatu. Dia duduk di depan dan menunduk dengan dingin untuk mencegah siswa menyontek. Tingkat kesulitan ujian alkemis sudah diketahui banyak orang. Di seluruh akademi, hanya sedikit orang yang mampu memperoleh kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis. Bahkan para siswa yang mengambil jurusan alkemis tidak dapat menjamin bahwa mereka semua akan mampu lulus ujian. Oleh karena itu, saat ujian dimulai, suara desahan terus terdengar dari dalam ruangan. Kebanyakan orang merasa bahwa soal ujian terlalu sulit. Qin Haodong melirik kertas itu dan tersenyum. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya permainan anak-anak baginya. Dia sama sekali tidak memerhatikannya. Dia mengambil penanya dan mulai menulis dengan cepat. Sekitar 20 menit kemudian, dia menyerahkan kertas ujian kepada Fang Qionger. Senior, saya sudah selesai. Apakah dia menyelesaikannya secepat ini? Apakah orang ini menyerahkan kertas kosong? Konon katanya orang ini tidak tahu apa-apa tentang alkimia dan dia datang ke sini hanya untuk menjemput senior Fang Qionger. Susah banget, aku bahkan belum menyelesaikan satu soal pun, tapi dia sudah menyerahkan kertasnya, jelas dia mencari popularitas dengan melakukan ini, dia pasti menulisnya secara acak. Fang Qionger tampak semakin mengerikan. Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berkata, apakah kamu yakin kamu menyelesaikan makalah ini dengan serius? Qin Haodong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak ada yang serius tentang makalah sederhana seperti itu, aku bisa menyelesaikannya, senior, bisakah aku menjawab ujian untuk alkemis tingkat 2 sekarang? Jangan banyak bicara, aku akan menilai karya tulismu sekarang dan melihat berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan. Semakin Fang Qionger memandang Qin Haodong, semakin dia tidak menyukainya. Orang ini jelas ada di sini untuk membuat masalah. Sekarang dia harus mempermalukannya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, senior. Fang Qionger sendiri yang bertanggung jawab atas seluruh ujian. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kembali ke tempat duduknya dan menunggu hasilnya. Fang Qionger mengambil kertasnya dan mulai membaca. Pertanyaan pertama adalah meminta siswa untuk membuat resep bagi pasien dengan cedera perut. Pertanyaan ini seperti tiket gratis bagi para siswa yang telah mendaftar menjadi alkemis. Di seluruh benua Lingwu, siapapun yang memiliki pengetahuan medis dasar akan tahu bahwa penyakit semacam ini memerlukan ramuan pemanjang hidup. Tetapi dia melihat pada lembar jawaban bahwa Qin Haodong telah memberikan jawaban yang sama sekali berbeda, jawaban yang tidak ada hubungannya dengan ramuan itu. Seperti yang diduga, orang ini mencoba mencuri perhatian. Dia bahkan tidak tahu pengetahuan medis dasar. Melihat itu, Fang Qionger semakin marah, jadi dia bahkan tidak repot-repot melihat sisa kertas. Dia mengambil pena merah di sebelahnya dan membuat tanda silang besar di kertasnya, lalu menulis angka 0 yang kuat di atasnya. Baiklah, ini skormu, kau boleh mengambilnya dan pergi. Fang Qionger bermaksud mempermalukan Qin Haodong, jadi dia langsung mengangkat kertasnya untuk menghadapi kandidat di bawah. Ketika mereka melihat angka 0 besar tertulis di kertas ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mayan berteriak, sudah lama kukatakan bahwa yang disebut Rookie of the Year itu hanya sedikit lebih kuat dari kita, dia bukan apa-apa di Akademi Alkemis kita. Orang ini benar-benar aneh, aku sudah berada di Akademi Alkemis selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah mendengar ada orang yang mendapat nilai 0, lucu sekali. Jika aku jadi dia, aku akan menenggelamkan diriku dalam air seniku, sungguh memalukan. Wajah Qin Haodong menjadi gelap di tengah ejekan itu. Tidak masalah apakah wanita itu sombong atau tidak, karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia tidak bisa begitu saja memberi nilai 0 pada kertas ujiannya sesuka hatinya. Dia hanya main-main. Dia berjalan ke arah Fang Qionger dan berkata, senior, apakah Anda sadar bahwa sebagai penguji asosiasi alkemis, Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda dan nilai setiap kandidat? Fang Qionger mencibir dan berkata, aku sudah cukup bertanggung jawab. Kamu hanya pantas mendapat nilai 0 dengan kertas seperti itu.
Qin Haodong mengambil kertas itu dan menuliskan alamatnya. Kemudian dia mengembalikannya kepada Fang Qionger. Ini nomor asramaku, aku akan menunggumu di sana, aku harap kau akan segera datang dan meminta maaf padaku. Minta maaf padamu, apa kau sedang melamun, bagaimana mungkin aku bisa meminta maaf padamu? Fang Qionger mencibir. Dia adalah satu-satunya alkemis level 5 di Akademi Kura-Kura. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada orang yang tidak dikenal? Baginya, pernyataan itu sungguh tidak dewasa dan sangat menggelikan. Qin Haodong berkata, jika asosiasi alkemis menolak untuk bertobat, aku tidak akan tertarik bergabung denganmu lagi. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang ujian, meninggalkan selusin kandidat yang kebingungan. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang telah lama berada di Akademi Kura-Kura. Mereka belum pernah melihat mahasiswa baru yang berani berbicara dengan Fang Qionger seperti itu selama bertahun-tahun. Fang Qionger selalu sombong dan angkuh. Dia tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Dia hampir meledak karena marah. Dia mengambil kertas yang ditinggalkan Qin Haodong, menggulungnya menjadi bola, dan melemparkannya ke pintu. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah muncul di pintu. Ia mengulurkan tangan dan mengambil kertas itu. Qionger, mengapa kamu begitu marah? Orang yang datang adalah guru Fang Qionger, Presiden Divisi Asosiasi Alkemis, Su Wuxian. Fang Qionger berkata dengan marah, Tuan, ada pria yang egois. Aku sangat marah. Ketika dia datang untuk mendaftar, dia meminta untuk mengikuti ujian alkemis tingkat 5, namun, saya menolak dan membiarkan dia mengikuti ujian alkemis tingkat 1, namun, orang ini mendapat nilai 0 dan bahkan ingin saya meminta maaf kepadanya, saya belum pernah bertemu orang yang begitu sombong sebelumnya. Benarkah, seberapa burukkah seorang siswa hingga mendapat nilai 0? Rasa ingin tahu mendorong Su Wuxian membuka kertas itu dan membacanya. Kemarahan Fang Qionger belum sepenuhnya tersalurkan, jadi dia melanjutkan, lihatlah orang ini, pertanyaan pertama jelas merupakan jalan keluar yang mudah, selama jawabannya adalah resep ramuan pemanjang hidup, dia akan mengerti maksudnya, namun yang dia lakukan adalah menjawab secara acak, menuliskan banyak hal aneh. Sambil berbicara, dia tidak menyadari bahwa Su Wuxian menjadi semakin serius. Akhirnya, dia berteriak dengan gembira. Hebat! Ini benar-benar brilian, ini benar-benar resep yang bagus, ini sungguh luar biasa. Fang Qionger terkejut dan bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Su Wuxian begitu gembira hingga janggutnya menari-nari di udara. Ia menunjuk kertas di tangannya dan berkata, orang ini benar-benar mengagumkan, resepnya menakjubkan. Fang Qionger semakin bingung. Dia bertanya, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Su Wuxian berkata, baru-baru ini, saya telah mengerjakan resep ramuan pemanjang hidup. Selama ratusan tahun, kami telah menggunakannya untuk mengobati luka dalam yang terkait dengan kerusakan meridian, dan efeknya tidak buruk. Namun ada satu kelemahan terbesar dalam resep ini, yaitu akan membuat pasien sangat kesakitan saat meminumnya. Rasa sakit tidak akan berhenti menyiksa mereka sampai mereka pulih sepenuhnya. Saya telah mencoba memperbaiki resep ini untuk mengurangi rasa sakit mereka, tetapi saya tidak pernah berhasil, namun, siswa ini berhasil. Resepnya tidak hanya akan membantu menyembuhkan pasien, tetapi juga membantu meringankan rasa sakit fisik mereka. Ini benar-benar resep yang tak ternilai harganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Qionger berkata, Tuan, mungkinkah ini salah paham, pria itu baru saja menjadi mahasiswa baru tahun ini, bagaimana dia bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan? Saya sudah lama mempelajari resep ini, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Namun, untuk berjaga-jaga, saya akan menyempurnakan ramuan asli dengan ini untuk pengujian. Kebetulan ada pasien di asosiasi alkemis kita. Setelah mengatakan itu, Su Wuxian bergegas ke ruang alkimia di sebelahnya sambil memegang kertas di tangannya. Dia mulai memurnikan ramuan sesuai dengan resep Qin Haodong. Fang Qionger duduk bersandar di kursinya, tetapi raut wajahnya menjadi sangat rumit. Mungkinkah dia salah menilai kertas itu? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bakatnya yang sebenarnya dengan kemampuannya? Hasil ini di luar imajinasinya. Dia selalu berpikir bahwa dirinya adalah yang terbaik. Dia seharusnya menjadi orang yang disukai Tuhan, dan tidak ada yang bisa lebih baik darinya. Sekitar 1 jam kemudian, ujian pun berakhir. Semua peserta di ruang ujian menyerahkan kertas ujian mereka. Pada saat ini, Su Wuxian berlari ke dalam ruangan dari luar dengan gembira sambil membawa sebotol ramuan di tangannya. Qionger, kamu telah menyalahkannya secara tidak adil, ramuan yang dibuat dengan resep ini tidak hanya tidak memiliki efek samping tetapi juga memiliki potensi 2 kali lipat. Pasien yang meminum ramuan itu langsung merasa lebih baik. Bab 873 akhir belum dekat. Fang Qionger tercengang. Apa yang paling dikhawatirkannya telah terjadi.
Dia benar-benar salah. Su Wuxian mengeluarkan kertas ujian Qin Haodong lagi. Dia berkata, Qionger, aku baru saja melihat kertas ini, dia tidak hanya menemukan metode kreatif ini untuk pertanyaan pertama, tetapi dia juga memiliki pendapatnya sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini bukan makalah dengan nilai 0, tetapi makalah dengan nilai 100 atau lebih. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tercengang. Siapakah Su Wuxian? Ia adalah Presiden Asosiasi Alkemis di Akademi Kura-Kura, seorang alkemis tingkat 7. Standarnya selalu sangat tinggi. Tidak seorang pun pernah mendengarnya berbicara begitu tinggi tentang seseorang. Aku. Bibir Fang Qionger bergerak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Qionger, ini salah kami, murid bernama Qin Haodong ini benar-benar jenius. Asosiasi Alkemis kami tidak bisa melepaskan bakat seperti itu, aku akan mengundangnya kembali sekarang. Setelah itu, Su Wuxian hendak keluar dari ruang pemeriksaan. Fang Qionger berteriak, Tuan Su, tunggu sebentar. Qionger, ada apa? Apakah ada hal lain? Su Wuxian berbalik dan bertanya. Tuan Su, karena saya yang salah, biar saya yang memperbaikinya, saya akan mengundang Qin Haodong kembali dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Sangat sulit bagi Fang Qionger untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun, meskipun dia sombong, dia bukanlah orang yang akan terus-menerus menyesali kesalahannya alih-alih memperbaikinya. Karena itu adalah kesalahannya, dia akan dengan berani memikul tanggung jawab. Su Wuxian menganggukkan kepalanya tanda puas. Karena bersedia memperbaiki kesalahannya, sifat muridnya sebenarnya tidak buruk. Dia berkata, baiklah, silakan saja. Itu salah asosiasi alkemis kita. Saat kamu ke sana, selain meminta maaf, beritahu Little Qin bahwa asosiasi alkemis kita akan membebaskan semua biaya ujiannya. Meskipun uangnya tidak banyak, itu cukup untuk menyampaikan permintaan maaf kami. Mengerti, Tuan Su? Fang Qionger setuju dan bergegas ke asrama sesuai dengan alamat yang ditinggalkan oleh Qin Haodong. Melihat kepergiannya, Ma Yan berkata kepada Su Wuxian, Presiden Su, bagaimana dengan kertas ujian kita? Menurut kebiasaan, setelah menyerahkan kertas ujian, Fang Qionger akan segera menilainya dan mengumumkan hasilnya di tempat. Namun, sekarang setelah Fang Qionger pergi, apa yang harus mereka lakukan? Lakukan. Su Wuxian berkata, jika tidak ada yang mendesak, kalian semua bisa menunggu di sini sebentar. Jika ada sesuatu yang perlu ditangani, aku akan meminta seseorang untuk memberitahu kalian tentang hasil kalian. Para kandidat yang hadir mengangguk. Tidak ada yang pergi. Mereka semua menunggu Fang Qionger dan Qin Haodong kembali. Ketika Qin Haodong kembali ke asrama, penyihir kecil dan Zhao Xingyue telah pergi ke kelas, meninggalkannya sendirian di rumah. Ia menarik kursi dan duduk di halaman, menatap langit yang jauh. Pada saat ini, kerinduannya pada keluarganya memenuhi pikirannya. Dia sudah berada di benua Lingwu selama 2 hari. Keluarganya pasti sangat cemas saat mengetahui bahwa dia telah hilang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan anak kecil itu dan apakah dia akan merindukan ayahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan para wanitanya. Apakah mereka akan merasa sangat sedih? Dengan cara ini, dia terus menatap langit dengan pandangan kosong. Tidak seorang pun tahu berapa lama dia duduk seperti itu. Terdengar ketukan di pintu. Fang Qionger datang ke asrama Qin Haodong. Dia melihatnya duduk sendirian di halaman melalui pagar. Matanya dalam dan sedih seolah penuh dengan perubahan hidup. Dia belum pernah melihat seseorang dengan tatapan sedih seperti itu selama hidupnya. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang telah dialaminya di usia semuda itu? Setelah terdiam sejenak, Fang Qionger mengetuk gerbang ketika dia melihat Qin Haodong masih linglung dan tidak menyadari kedatangannya. Qin Haodong tersadar. Dia membuka gerbang halaman. Ketika dia melihat Fang Qionger, dia berkata, kamu di sini. Ayo mulai. Fang Qionger bertanya dengan heran, apa maksudmu dengan mulai? Qin Haodong berkata dengan nada bercanda, bukankah kamu di sini untuk meminta maaf padaku? Mari kita mulai sekarang, jika permintaan maafmu tulus, aku akan memaafkanmu. Fang Qionger sangat marah hingga matanya membelalak, tetapi dia memang bersalah dalam hal ini. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, maaf, aku menilai kertas ujian hari ini terlalu sewenang-wenang, aku salah paham padamu, aku minta maaf. Tidak buruk, kamu sangat tulus. Qin Haodong mengangguk lalu berkata, apa lagi? Aku sudah minta maaf, apalagi yang kau inginkan? Fang Qionger berkata dengan marah. Dalam ingatannya, ini adalah pertama kalinya dia meminta maaf kepada seseorang. Dia tidak menyangka bahwa pria ini masih belum puas. Qin Haodong berkata sambil tersenyum nakal, tidak apa-apa, kamu tulus, tetapi tidakkah kamu punya kompensasi materi?
Melihat tatapan mata orang ini yang menggoda, tanpa jejak perubahan sebelumnya di matanya, Fang Qionger berkata dengan marah, guruku mengatakan bahwa asosiasi alkemis kita salah dan sebagai kompensasinya, biaya ujianmu di masa mendatang akan dibebaskan. Bagus, ayo pergi, aku akan kembali bersamamu. Qin Haodong mengangguk puas. Semua biaya ujian dibebaskan. Tujuannya hari ini adalah mendapatkan medali alkemis level 5 sekaligus, yang berarti dia bisa menghemat 50 batu roh tingkat atas. Itu jumlah uang yang besar. Fang Qionger mendengus dan berbalik untuk memimpin jalan kembali ke asosiasi alkemis bersama Qin Haodong. Ketika Su Wuxian melihat Fang Qionger membawa kembali seorang pemuda tampan, dia tahu bahwa itu pasti Qin Haodong. Dia melangkah maju dan berkata, "Anak muda, saya Su Wuxian dari asosiasi alkemis. Kami baru saja melakukan kesalahan dan salah menilai hasil Anda, sekarang saya minta maaf kepada Anda." Qin Haodong berkata, "Tidak apa-apa, kakak senior baru saja meminta maaf kepadaku, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, jika kamu tahu kesalahanmu, ubahlah, jadi, kamu adalah orang yang baik." Mendengar kata-kata ini, Fang Qionger sangat marah hingga matanya terbelalak. Dia bertingkah seperti orang tua. Apa masalahnya? Baru saja, dia menyadari bahwa Qin Haodong pasti mendapatkan metode itu dari tempat lain dan kebetulan menjawab pertanyaan dengan benar. Dalam hal keterampilan alkimia, dia jelas tidak sebaik dia. Semua orang pernah melakukan kesalahan, benar juga, kata Su Wuxian. Qin kecil, aku baru saja membaca makalahmu, pemikiranmu unik, pencapaianmu dalam bidang alkimia cukup mendalam, bolehkah aku tahu siapa gurumu? Dia dan Fang Qionger punya ide yang sama. Mereka berpikir bahwa Qin Haodong pasti punya guru hebat yang kebetulan mendapatkan resep itu. Bagaimana mungkin Qin Haodong tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Namun, kejadian ini membantunya menyembunyikan identitasnya. Seperti yang pernah dikatakannya kepada Zhao Xingyue sebelumnya, dia berkata, guruku adalah orang yang aneh, dia telah hidup menyendiri di pegunungan dan telah meninggal dunia. Su Wuxian menganggukkan kepalanya, tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam masalah ini. Lagi pula, ada banyak pertapa di dunia ini. Dia lalu menambahkan, Qin kecil, aku baru saja mengoreksi kertas ujianmu, kamu mendapat nilai sempurna dalam ujian ini dan memenangkan medali alkemis tingkat 1. Mendengar hal ini, semua siswa yang berkumpul merasa iri. Soal-soal mereka belum dinilai, tetapi Qin Haodong sudah lulus dengan nilai sempurna. Rasa malu melintas di wajah Mayan. Dia baru saja mengatakan bahwa Qin Haodong pasti tidak akan lulus ujian tetapi sekarang Qin Haodong tiba-tiba mendapat nilai penuh, yang membuatnya merasa panas dan terganggu. Yang mengejutkan semua orang, Qin Haodong sama sekali tidak terlihat senang. Sebaliknya, ia melanjutkan, Presiden Su, saya ingin mengikuti ujian untuk menjadi alkemis level 5, bisakah saya mengikuti ujian? Fang Qionger melotot padanya. Orang ini tidak pernah puas. Dia sebenarnya ingin mengikuti ujian alkemis level 5. Dia hanya memperoleh nilai penuh untuk ujian alkemis level 1. Apakah dia benar-benar berpikir dia begitu hebat? Yang lain juga membicarakannya. Meskipun sangat menakjubkan bagi seorang alkemis untuk mendapatkan nilai penuh, ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level alkemis. Tidak ada perbandingan sama sekali antara alkemis level 1 dengan alkemis level 5. Termasuk Zhang Dapeng, yang memiliki hubungan baik dengan Qin Haodong, tidak ada seorang pun yang optimis tentang kelulusannya dalam ujian alkemis tingkat 5. Su Wuxian berkata, Qin kecil, kamu baru saja masuk akademi, kamu masih punya banyak waktu nanti, jangan terburu-buru. Ada kesenjangan besar antara setiap level alkemis, tidak mudah untuk lulus ujian, saya menyarankan Anda untuk belajar dengan cara yang membumi selama beberapa waktu sebelum melanjutkan ujian. Qin Haodong berkata, Presiden Su, itu terlalu merepotkan. Saya pikir lebih baik lulus ujian level 5 sekaligus hari ini. Menyusahkan, kata-kata yang sangat besar, apakah kamu benar-benar mengira kamu telah dirasuki oleh dewa pengobatan? Meskipun tidak ada yang membantah Qin Haodong, Mayan merasa bahwa dia telah kehilangan martabatnya sekarang. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali martabatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Qin Haodong. Su Wuxian masih ingin membujuk Qin Haodong, tetapi Fang Qionger berkata, Tuan Su, saya ingin bersaing dengannya dalam ujian alkimia. Jika dia mengalahkan saya, dia akan lulus ujian alkemis level 5, apakah itu tidak apa-apa? Gadis ini selalu menjadi gadis yang luar biasa dan sombong. Setelah meminta maaf kepada Qin Haodong hari ini, dia merasa tidak nyaman dan ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Sebagai gurunya, Su Wuxian tentu tahu apa yang dipikirkan muridnya. Ia berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kau bisa bersaing dengannya, Qin Haodong, apa pendapatmu tentang ide ini? Bagi Qin Haodong, selama dia bisa mengikuti ujian, tidak masalah apapun bentuk ujiannya.
Dia berkata dengan tenang, baiklah, tapi bagaimana caranya? Su Wuxian berkata, buka tungku dan saring pil, selama kamu berhasil menyuling tungku pil level 5, bahkan jika kualitasnya tidak sebagus Kyong'er, kamu akan lulus ujian. Menurut pendapatnya, keterampilan alkimia Qin Haodong tentu tidak sebagus muridnya, jadi dia menurunkan standarnya. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, ada jenis pil. Su Wuxian berkata, selama itu adalah pil level 5, kamu dapat memilih jenis apapun yang kamu suka. Fan Kyong'er mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan memurnikan pil apapun yang ingin kau perbaiki, kalau kau kalah, dan katakan saja kalau aku menggertakmu dalam hal kesulitan. Qin Haodong tersenyum dan berkata, kalau begitu aku memilih untuk memurnikan pil kultivasi. Di antara pil level 5, pil kultivasi adalah yang terbaik, yang umumnya sulit untuk disempurnakan. Setelah disempurnakan, harganya akan relatif tinggi, itulah sebabnya ia memilih untuk menyempurnakan pil kultivasi. Ekspresi Su Wuxian dan yang lainnya berubah setelah mendengar perkataannya. Awalnya, mereka mengira dia akan memilih jenis pil yang tidak terlalu sulit untuk disuling. Bagaimanapun, yang terpenting adalah lulus ujian. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar akan memilih pil kultivasi yang begitu sulit. Senyum mengejek terpancar di wajah Fan Kyong'er. Menurutnya, Qin Haodong memilih jenis pil yang paling sulit sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Bahkan jika keduanya kalah pada akhirnya, dia bisa menyelamatkan mukanya. Akan tetapi, dengan kemampuannya, meskipun agak sulit untuk memurnikan pil kultivasi, dia masih akan mampu melakukannya dengan sekuat tenaga. Ketika Su Wuxian melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang keberatan, dia berkata, baiklah, kalau begitu kalian berdua bisa memurnikan pil kultivasi bersama-sama. Fan Kyong'er mencibir, apa? Apakah kamu menyesalinya? Apakah kamu ingin beralih ke pil yang lebih sederhana? Tidak, tidak, saya hanya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan bahan-bahan yang digunakan selama kompetisi? Su Wuxian tersenyum tipis, sudah kubilang biaya ujianmu akan dibebaskan, jadi bahan-bahan ini tentu saja akan ditanggung oleh asosiasi alkemis kita. Kalau begitu, aku lega. Qin Haodong bertanya lagi, bagaimana dengan pil yang kubuat, apakah itu milikku atau milik asosiasi alkemis? Bab 874 Ledakan Tungku. Su Wuxian berkata, anak muda, kamu dapat yakin bahwa pil-pil ini akan menjadi milikmu, namun, asosiasi alkemis kami akan membelinya dengan harga tinggi, pada saat itu, kami akan memberimu harga yang memuaskan. Qin Haodong langsung berkata, bagus sekali, hebat. Fan Kyong'er mendengus dingin. Orang serakah. Qin Haodong tidak peduli dengan gelar ini. Yang paling kurang darinya sekarang adalah uang. Lagi pula, sulit untuk pergi kemanapun di akademi tanpa uang. Ketiganya tiba di ruang alkimia besar di asosiasi alkemis. Seseorang telah menyiapkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Atas persetujuan Su Wuxian, lebih dari selusin orang juga datang dan bersorak untuk dewi mereka. Mereka ingin melihat betapa menyedihkannya Qin Haodong nanti. Qin Haodong memilih posisi. Dengan pikirannya, Tungku Senong tiba-tiba muncul di ruang alkimia. Melihat Tungku Senong yang sederhana dan megah, mata Su Wuxian tiba-tiba berbinar. Dia telah menjadi seorang alkemis selama bertahun-tahun tetapi dia belum pernah melihat tungku sebagus itu. Dia berputar mengelilingi Tungku Senong beberapa kali dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, tungku yang bagus. Ini benar-benar tungku yang bagus. Fan Kyong'er mendengus dan berkata, kamu tidak punya kemampuan. Apa gunanya memiliki tungku yang bagus? Qin Haodong tersenyum tipis. Wanita ini benar-benar sombong. Karena dia begitu sombong, maka biarkan aku mengalahkannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menjentikkannya dengan lembut. Api yang menyilaukan memasuki Tungku Senong dan kemudian berubah menjadi api yang berkobar. Kompetisi pemurnian pil resmi dimulai. Fan Kyong'er merasa sakit hati dan kesal di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan sedikit goyangan pergelangan tangannya, sebuah tungku besar muncul di ruang alkimia. Kemudian, ia menyalakan api, memanaskan tungku, dan menaruh ramuan-ramuan di dalamnya. Semua dilakukan sekaligus, menunjukkan dasar yang kuat dalam ilmu alkimia. Meskipun dia sombong dan angkuh, dia tahu bahwa tidak mudah untuk memurnikan pil kultivasi. Oleh karena itu, dengan ekspresi serius, dia berkonsentrasi penuh untuk menggunakan semua kemampuannya. Zhang Dapeng berkata, menurutmu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Mayan berkata, tidak diragukan lagi, kakak senior Fan Kyong'er pasti menang. Orang yang sensasional itu tidak dapat memurnikan pil level 5. Yang lainnya menggemakan pikirannya dan berdiri di sisi Fan Kyong'er. Zhang Dapeng berkata, menurutku, saudara Qin sangat hebat.
Mungkin dia tidak bisa mengalahkan kakak senior Fang Qionger, tetapi dia juga bisa memurnikan pil tingkat 5. Mayan langsung berkata dengan nada meremehkan, kamu sudah mengikuti ujian 3 kali dan gagal mendapatkan medali level 1, bagaimana orang baru seperti dia bisa memurnikan pil level 5, apakah kamu berpikir dengan tumitmu? Zhang Dapeng menggelengkan kepalanya dan tidak membantah. Secara logika, dia tidak mengira Qin Haodong bisa berhasil, tetapi dia merasa dalam hatinya bahwa orang ini tidak biasa. Qin Haodong sama sekali tidak terpengaruh oleh mereka. Tanpa api bawaan si kecil, ia hanya sedikit lemah dalam hal kekuatan api. Namun, keterampilan alkimianya sangat bagus dan dia sangat akrab dengan pil kultivasi. Bahan-bahan obat terbang ke tungku Senong satu persatu dan segera berubah menjadi cairan obat yang kaya. Semua prosedurnya alami dan lancar. Kecepatannya luar biasa. Su Wuxian diam-diam terkejut. Teknik pemuda ini cepat tetapi setiap langkahnya tepat. Dapat dilihat bahwa keterampilan alkimianya begitu hebat sehingga bahkan dia tidak dapat melakukan ini. Mungkinkah dia benar-benar dapat memurnikan pil level 5? Apa yang dilakukan orang ini? Bukankah kecepatan pemurniannya terlalu cepat? Mayan berkata dengan nada mengejek, apa gunanya cepat, memurnikan pil bukanlah perlombaan, saya pikir dia akan segera meledakkan tungku itu. Menurutku juga begitu, lihatlah kakak senior Fang Qionger, itu sungguh luar biasa. Mereka semua amatir. Bagaimanapun, mereka hanya optimis tentang Fang Qionger. Fang Qionger diam-diam melirik Qin Haodong. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah di dalam hatinya. Pria ini tampak tenang dan terampil. Dia tampak seperti seorang ahli dan sama sekali tidak tampak seperti seorang pemula. Sepertinya dia harus meningkatkan kecepatannya. Kalau tidak, bahkan jika mereka berdua berhasil nanti, dia akan tetap kehilangan muka jika kalah dalam hal kecepatan. Dia tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar mengakui bahwa Qin Haodong dapat memurnikan pil kultivasi. Kecepatan Qin Haodong meningkat pesat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Sekitar 20 menit kemudian, aroma pil yang kuat memenuhi ruangan. Qin Haodong telah selesai memurnikan pilnya. Dia mematikan api dan menyimpan pil-pil itu. 9 pil merah menyala muncul di botol giok di tangannya. Permukaan pil-pil ini dipenuhi dengan 3 urat emas yang berkilauan. Qin Haodong menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya dia tidak bisa membuat 12 pil karena kurangnya api bawaan si kecil. Apa yang terjadi, orang ini benar-benar berhasil membuat pil, bukankah itu terlalu cepat? Kecepatannya sangat cepat, mengapa tungku itu tidak meledak? Menurutku itu tidak benar, aku telah melihat banyak master memurnikan pil, tetapi aku belum pernah melihat orang yang melakukannya dengan kecepatan secepat itu. Menurutku, apa yang disempurnakan orang ini bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi itu jelas bukan pil kultivasi. Semua orang terkejut dengan kecepatan Qin Haodong. Mereka melihat botol giok di tangannya. Su Wuxian adalah seorang alkemis level 7. Sebagai seorang ahli di antara para alkemis, dari aromanya dia dapat mengetahui bahwa pil-pil ini adalah pil kultivasi. Dia berjalan mendekat dan mengambil botol giok dari tangan Qin Haodong. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. 9 pil kultivasi tidak hanya sangat bulat dan halus, penuh dan lembab tetapi juga memiliki 3 urat emas. Bahkan dengan keahliannya sebagai alkemis level 7, pil yang disulingnya tidak dapat membentuk urat setiap saat. Bahkan jika dia bisa, hanya akan ada 1 urat. Namun, pil yang disuling pemuda ini sebenarnya memiliki 3 urat. Dari sini, dapat dilihat seberapa hebat keterampilan pemuda ini. Melihat ekspresi Su Wuxian, yang lain segera berkumpul. Mayan bertanya, Presiden Su, apa yang dia perbaiki, apakah ini benar-benar pil kultivasi? Su Wuxian berkata dengan gembira, Qin kecil tidak hanya memurnikan pil kultivasi, tetapi pil ini bahkan memiliki 3 urat. Biasanya, pil yang hanya memiliki 1 urat sudah merupakan pil tingkat tinggi, tetapi pil yang disempurnakannya sebenarnya memiliki 3 urat. Harus kuakui bahwa aku tidak dapat dibandingkan dengannya. Mendengar perkataan Su Wuxian, semua orang yang hadir terkejut. Sebelumnya, mereka telah menduga bahwa mustahil baginya untuk berhasil. Pada akhirnya, dia malah memurnikan pil dengan 3 urat. Bahkan Presiden merasa rendah diri terhadapnya. Pencapaian alkimia macam apa yang telah dia capai? Terutama Mayan, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Sebagai siswa kelas 2, dia adalah siswa yang mengambil jurusan alkimia. Namun, bahkan setelah sekian lama, dia belum juga memperoleh medali alkemis. Hasilnya, Qin Haodong menjadi alkemis level 5 sekaligus. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Untungnya, Qin Haodong tidak menganggapnya serius sama sekali, juga tidak mengejeknya. Ekspresi terkejut dan seruan semua orang terlihat dan terdengar jelas oleh Fang Qionger. Dia tidak hanya mengolah pil dengan cepat, tetapi kualitasnya juga sangat bagus.
Dia belum pernah mengolah pil dengan 3 urat, yang berarti dia kalah kali ini. Apa yang terjadi? Sebagai alkemis level 5, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari pendatang baru? Karena fluktuasi emosinya, dia lupa bahwa tabu terbesar bagi para alkemis adalah menjadi linglung. Ketika dia kembali sadar, dia menemukan bahwa bahan obat belum dimasukkan olehnya pada waktu yang telah ditentukan. Sudah terlambat setengah napas. Alasan mengapa menjadi alkemis sangat sulit adalah karena mereka harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan saat memurnikan. Mereka tidak boleh terlambat atau lebih awal. Jika mereka melakukan sedikit kesalahan, hasilnya bisa beragam, mulai dari gagal memurnikan pil hingga meledaknya tungku. Inilah situasi yang dialami Fang Qionger sekarang. Karena dia sempat teralihkan perhatiannya, listrik di tungku itu mendidih seolah-olah telah dinyalakan oleh sesuatu. Tungku besar itu terus bergetar dan mengeluarkan suara-suara aneh. Sungguh sial, tungku itu akan meledak. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi ekspresi semua orang berubah. Itu adalah mimpi buruk para alkemis ketika tungku itu meledak. Terlebih lagi, Fang Qionger sedang memurnikan pil level 5. Semakin tinggi level pil, semakin kuat ledakan tungku tersebut. Jika tungku itu benar-benar meledak, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Su Wuxian tentu saja tahu seberapa parah ledakan itu, jadi dia langsung berteriak dengan ekspresi serius, "Kalian semua, cepat pergi, aku akan menangani situasi di sini." Zhang Dapeng, Mayan, dan yang lainnya tidak berani ragu. Mereka segera meninggalkan ruang alkimia secepat yang mereka bisa. Pada saat ini, siapapun bisa pergi, kecuali Fang Qionger. Begitu tungku itu lepas kendali, tungku itu akan langsung meledak. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Melihat tungku yang goyang, Su Wuxian merasa cemas tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Saat itu, dia melihat Qin Haodong di sebelahnya dan langsung berteriak, "Mengapa kamu tidak pergi? Presiden Su, Anda pergi dulu, biarkan saya yang mengurusnya." Setelah itu, Qin Haodong melangkah ke belakang Fang Qionger. "Jangan main-main lagi, kembalilah sekarang," teriak Su Wuxian dengan keras. Sebagai seorang alkemis level 7, dia tidak bisa menghadapi situasi saat ini, apalagi Qin Haodong, yang baru saja memasuki akademi. Jika ada seorang master di alam penyempurnaan agung saat ini, dia dapat menekan kekuatan di tungku dengan kekuatannya sendiri dan mengendalikan tanaman obat. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan kultivasi mereka saat ini. Saat ini, wajah Fang Qionger sudah pucat. Dia tidak lagi sombong. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tungku di depannya, tetapi itu jelas di luar kendalinya. Tungku itu hampir meledak. Tiba-tiba terdengar suara tegas di telinganya. "Mulai sekarang, dengarkan perintahku, jangan panik, jangan mundur." Baru saja Fang Qionger ingin mundur tetapi tidak bisa. Begitu dia mundur, tungku itu akan langsung meledak. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apa kau takut? Apa kau tidak bangga? Sebagai seorang alkemis, apa kau takut dengan ledakan tungku itu? Siapa bilang aku takut? Perkataan Qin Haodong langsung membangkitkan semangat juang Fang Qionger. Dia adalah wanita yang sombong. Dia lebih baik mati di sini daripada kehilangan harga dirinya. Qin Haodong tahu bahwa provokasinya berhasil. Dia menenangkan Fang Qionger dan segera melanjutkan, lemparkan sisa daun siang dan 1000 tanaman merambat ke dalam tungku segera. Apakah ini akan berhasil? Fang Qionger terkejut. Tungku itu hampir meledak saat ini. Jika kedua jenis ramuan elemen yang ini ditambahkan, bukankah ledakannya akan lebih hebat? Setelah mempelajari alkimia begitu lama, dia belum pernah melihat orang memurnikan pil seperti ini. Menurut situasi saat ini, bahkan jika tungku itu meledak, dengan kultivasinya sendiri, dia paling-paling hanya akan terluka parah dan masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika ramuan lainnya ikut dimasukkan, energi ledakan besar itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahannya. Apakah orang ini mengajariku cara memurnikan pil atau dia sengaja mempermainkanku? Apakah dia membalas dendam atas nilai 0 yang diberikan padaku tadi? Tanyanya. Cepat, berani atau tidak? Qin Haodong berteriak padanya dengan mendesak. 666. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, kita akan mati bersama. Mendengar teguran Qin Haodong, Fang Qionger langsung marah. Dia menggertakkan giginya dan melemparkan 2 jenis ramuan yang disebutkan Qin Haodong ke dalam tungku. Benar saja, setelah ramuan yang tersisa dimasukkan ke dalam tungku, daya di dalam tungku menjadi lebih besar. Tungku yang goyang dan tidak stabil itu bergetar lebih hebat lagi. Su Wuxian benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Bukankah ini seperti pepatah, menambahkan bahan bakar ke api? Pada saat ini, tungku di depannya tidak dapat lagi menahan kekuatannya. Sejumlah besar retakan muncul di sisi tungku. Bab 875 Terobosan Cepat. Qin Haodong tampaknya tidak menyadari semua ini sama sekali.
Dia terus berteriak, tambahkan rumput bintang 7 dan katak biru. Dalam situasi seperti ini, Fang Qionger juga mempertaruhkan nyawanya. Tanpa berpikir panjang, dia memasukkan 2 bahan obat ke dalam tungku seperti yang dikatakan Qin Haodong. Dia tidak memiliki bahan obat lagi di tangannya saat ini. Ketika bahan-bahan obat dimasukkan ke dalam tungku itu mendidih lebih hebat lagi dan gelombang panasnya merusak udara. Su Wuxian sangat gugup. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi, saat ia mencoba mencari cara untuk meminimalkan kerugian untuk saat ini. Namun pada saat ini, ia mendengar Qin Haodong berteriak lagi, tingkatkan daya tembak. Ya Tuhan, apakah dia gila? Su Wuxian hampir ingin bergegas dan menutup mulut Qin Haodong. Dia bahkan ingin meningkatkan daya tembaknya saat ini. Bukankah dia takut ledakan tungku akan membunuh semua orang ini? Meningkatkan daya tembak. Fang Qionger mengerutkan kening. Saat ini, tungku itu sudah tidak dapat menahannya lagi. Jika dia menambah daya tembaknya, tungku itu akan segera meledak. Namun, setelah ragu sejenak, dia membuat keputusan. Jika langit runtuh, mereka akan mati bersama-sama. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan pria itu memandang rendah dirinya. Memikirkan hal ini, dia segera meningkatkan daya tembak di tungku seperti yang dikatakan Qin Haodong. Di bawah gelombang ki asli, nyala api di tungku itu tiba-tiba berlipat ganda dan seluruh tungku diselimuti oleh nyala api yang panas. Retak, retak, retak. Tungku Fang Qionger hanyalah tungku biasa, bukan artefak dewa seperti tungku Senong. Pada saat-saat terakhir keruntuhannya, retakan pada tungku tiba-tiba bertambah banyak dan suara-suara pecahnya terdengar. Hati Su Wuxian tiba-tiba hancur. Hatinya benar-benar akan meledak. Terdengar ledakan besar. Tungku itu meledak, dan pecahan-pecahannya berhamburan ke segala arah. Fang Qionger, yang telah meningkatkan daya tembaknya, tidak menyangka ledakan itu akan datang begitu tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menutup matanya. Sudah berakhir, aku benar-benar dibunuh oleh orang ini. Tepat saat dia mengira dia akan mati, dia terkejut menemukan bahwa ledakan itu tidak sehebat yang dia bayangkan, meskipun dia juga merasakan dampak gelombang panas dan pecahan tungku. Terlebih lagi, intensitas ledakan itu jauh lebih rendah daripada ledakan pil level 5. Bahkan gagal menembus ki sejati miliknya. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati Qin Haodong sedang berdiri di depannya, memegang botol giok dan meletakkan 9 pil kultivasi yang terbang keluar dari tungku ke dalamnya. Meskipun pil ini hanya memiliki 1 pembuluh darah, itu tidak buruk. Setidaknya bahan obatnya tidak terbuang sia-sia. Apa, pil bisa terbang karena ledakan tungku, dan ada urat pada pil itu? Fang Qionger duduk di sana dengan linglung. Dia tidak percaya semua yang baru saja terjadi di depannya. Dia bahkan lupa menyeka debu hitam dari wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya kekuatan ledakannya yang berkurang, tetapi pilnya juga bisa dimurnikan. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia tidak akan mempercayainya, tetapi sekarang faktanya ada di depannya. Saat itu, Su Wuxian datang dan bertanya pada Fang Qionger dengan penuh kekhawatiran, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Fang Qionger tersadar dan melompat dari tanah. Dia mencengkeram lengan Qin Haodong dengan erat dan berteriak, bagaimana kamu melakukannya? Melihat muridnya baik-baik saja, Su Wuxian merasa lega. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, Little Qin, bagaimana kamu melakukannya, itu adalah keajaiban. Qin Haodong tersenyum dan berkata, itu hanya tipuan kecil. Alasan mengapa ledakan itu terjadi adalah karena energi di tungku tidak terkendali. Jika kita dapat mengintegrasikan semua energi ke dalam pil saat ini, kekuatan ledakan akan sangat berkurang dan kita tidak akan kehilangan pil pada saat yang bersamaan. Baik Su Wuxian maupun Fang Qionger tercengang. Mereka semua adalah alkemis, jadi mereka tentu tahu betapa berbahayanya hal itu. Teori ini masuk akal, tetapi dalam praktiknya, hal itu sangat berbahaya. Sedikit saja kecerobohan di pihak mereka, ledakan itu akan menghancurkan mereka. Setelah menatap kosong sejenak, Fang Qionger tiba-tiba berkata, adik muda, aku ingin menjadi muridmu dan belajar alkimia darimu. Su Wuxian terkejut. Dia tahu seperti apa karakter Fang Qionger. Dia sangat sombong dan tidak pernah menganggap serius orang lain kecuali dirinya. Namun kini ia ingin menjadi murid pemuda di hadapannya. Terlihat sekali bahwa ia sudah sepenuhnya yakin dalam hatinya. Hubungan antara dirinya dan Fang Qionger adalah hubungan guru-murid. Hubungan itu sebagian besar terbatas pada akademi. Hubungan guru-murid ini berbeda dari hubungan guru dan murid dalam pengertian tradisional. Jika Fang Qionger meninggalkan akademi, mereka tidak akan banyak berhubungan. Namun ceritanya berbeda jika menyangkut hubungan magang, yang secara tradisional merupakan hubungan seumur hidup. Qin Haodong juga sedikit terkejut. Gadis kecil di depannya itu sombong. Namun,
dia segera merendahkan dirinya karena dia benar-benar yakin dengan kemampuannya. Dia berkata, "Kakak senior Fang Qionger, kamu bilang aku adalah adik kelasmu, bagaimana aku bisa menjadi gurumu?" Fang Qionger berkata dengan tulus, "Tidak masalah. Orang yang lebih cakap bisa menjadi guruku. Aku rasa kemampuan alkimiamu cukup bagus untuk membuatmu menjadi guruku." Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, saya masih mahasiswa sekarang, saya tidak berniat menerima murid sama sekali. Jika Anda bersedia, kita bisa belajar lebih banyak dari satu sama lain di masa mendatang." Fang Qionger masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Haodong tidak memberinya kesempatan. Dia memasukkan pil yang baru saja diambilnya dari ledakan tungku ke tangannya dan kemudian berkata kepada Su Wuxian, "Presiden Su, berdasarkan penilaian Anda, apakah saya memenuhi syarat?" "Qin kecil, penampilanmu bisa dikatakan sempurna, mulai sekarang, kamu adalah alkemis tingkat 5 dari asosiasi alkemis kami, ini medalimu." Su Wuxian benar-benar yakin dengan kinerja Qin Haodong. Dia segera mengeluarkan medali alkemis level 5 dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong mengambil medali itu dan mengeluarkan pil kultivasi yang telah disempurnakannya. "Presiden Su, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membeli pil yang telah saya sempurnakan, apakah Anda ingin membayarnya?" "Tidak masalah, pilmu adalah pil level 3, aku akan membelinya dengan harga 400 batu roh level atas untuk setiap pil, ini 3.600 batu roh level atas, simpan saja." Tuan Su berkata sambil mengeluarkan 3.600 batu roh dari cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam tas kecil lalu memberikannya kepada Qin Haodong. Fang Qionger berkata, "Presiden, jika bukan karena bantuan saudara mudaku, bukan saja aku akan terluka parah, tetapi aku juga tidak akan mampu mengambil kembali 9 pil kultivasi ini, jadi pil-pil ini juga harus dianggap miliknya." Dengan itu, dia memberikan Su Wuxian 9 pil kultivasi yang baru saja diberikan Qin Haodong padanya. Su Wuxian meminum pil itu. "Pil kultivasi level 1 dengan satu pembuluh darah agak lemah, aku akan membelinya dengan harga 300 batu roh level atas per pil." Dia mengeluarkan 2.700 batu roh dan memberikannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong sangat gembira. Kali ini, dia tidak hanya menerima medali alkemis level 5, tetapi dia juga memperoleh lebih dari 6.000 batu roh tingkat atas, yang memberinya rasa kekayaan yang tiba-tiba. "Presiden Su, apakah Anda punya ruangan tenang yang bisa saya gunakan? Saat saya sedang memurnikan pil, saya mendapat pencerahan, saya ingin menerobos." "Tentu saja, ini adalah ruangan tenang tempatku berkultivasi. Karena kamu ingin menggunakannya, aku bisa mengizinkanmu menggunakannya." Su Wuxian berkata sambil membawa Qin Haodong ke sebuah ruangan tenang di dekatnya. Kemudian dia keluar dari ruangan bersama Fang Qionger dan menutup pintu dengan santai. Qin Haodong memasang pembatas di ruangan itu dan mengeluarkan 6.300 batu roh tingkat atas dari cincin penyimpanannya. Dia menumpuknya di depannya. Ruangan yang sunyi itu tiba-tiba dipenuhi dengan ki spiritual yang kaya. Ia duduk bersila. Jiwa baru lahirnya mulai berputar. Ki spiritual yang kaya tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Kemudian kultivasinya meningkat pesat. Sebagai seorang ahli di tahap alam kesengsaraan di kehidupan sebelumnya, Qin Haodong tidak memiliki setan batin atau hambatan dalam kultivasinya. Selama dia memiliki cukup ki spiritual, dia dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos kemacetan alam apoteosis dan mencapai tahap awal alam kekosongan. Dia tidak berhenti di situ dan terus menyerap ki spiritual di udara. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara retakan lain di dalam tubuhnya. Dia telah mencapai tahap tengah alam voiding. Qin Haodong perlahan membuka matanya. 2 terobosan berturut-turut telah menghabiskan banyak ki spiritual. Dia ingin melihat apakah batu roh tingkat atas ini cukup baginya untuk terus menerobos. Namun, dia terkejut saat melihatnya. 6.300 batu roh tingkat atas yang baru saja ditumpuk hampir habis. Hanya tersisa beberapa ratus saja. Dia menghitung dan menemukan bahwa ada kurang dari 300 batu roh tingkat atas. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tahu bahwa kultivasi semacam ini menghabiskan banyak batu roh, tetapi dia tidak menyangka akan sejauh ini. Dia baru saja kaya tetapi dia menjadi miskin lagi dalam sekejap mata. Batu-batu roh ini tidak dapat digunakan lagi. Dia harus menggunakannya untuk membeli tanaman herbal guna memurnikan pil dan menukarnya dengan lebih banyak batu roh. Dia baru saja mencapai tahap tengah alam voiding, tetapi dia telah menghabiskan 6.000 batu roh tingkat atas. Jika dia ingin maju lebih jauh, dia tidak tahu berapa banyak batu roh lagi yang akan dia butuhkan. Dia harus mendapatkan setidaknya 10.000 batu roh tingkat atas. Di luar ruangan, Su Wuxian berkata kepada Fang Qionger, "Apa yang terjadi saat kamu sedang memurnikan pil? Mengapa tungku itu tiba-tiba meledak?"
Fang Qionger menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, Tuan Su, saya terlalu kompetitif. Saya melihat bahwa Qin Haodong telah menyempurnakan pil kultivasi terlebih dahulu dan pikiran saya terganggu. Itulah sebabnya tungku itu meledak. Su Wuxian berkata, Qionger, kamu sangat berbakat, tetapi satu-satunya kekuranganmu adalah kamu terlalu sombong. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Kamu telah melihatnya sendiri hari ini, kan? Baiklah, Tuan Su, saya tahu saya salah, meskipun saudara muda Qin Haodong lebih muda dari saya, prestasinya dalam bidang alkimia jelas jauh lebih tinggi dari saya akan belajar lebih banyak darinya di masa mendatang. Su Wuxian mengangguk dan berkata, Qionger, Little Qin lah yang mengajarimu cara mengatasi krisis tadi, bisakah kau memberitahuku cara mendapatkan keuntungan dari risiko ketika krisis akan meledak dan berhasil memurnikan 9 pil kultivasi? Tuan Su, saya masih belum sepenuhnya memahaminya, saya hanya bisa menjelaskan proses operasinya kepada Anda. Guru dan murid berdiri di luar kelas. Mereka mulai membahas teknik yang disebutkan oleh Qin Haodong. Namun, hal semacam ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. Semakin mereka berdiskusi, semakin mereka merasa bahwa ini luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tepat ketika keduanya sedang berdiskusi dengan sengit, pintu ruangan yang sunyi itu terbuka. Qin Haodong keluar. Qin kecil, kamu selesai berkultivasi begitu cepat. Su Wuxian sedikit terkejut. Biasanya, terobosan kultivasi akan memakan waktu setidaknya beberapa jam, namun dia keluar setelah hanya setengah jam. Mungkinkah dia gagal? Qin Haodong berkata, Presiden, saya telah mencapai tahap alam voiding, bisakah Anda mengizinkan saya mencoba ujian untuk alkemis level 6? Qin Haodong sengaja memainkan permainan kata. Dia langsung mengatakan bahwa dia telah mencapai alam voiding tetapi tidak menyebutkan tahap tengah alam voiding. Kalau tidak, akan sulit bagi orang untuk menerima bahwa dia telah melewati 2 tingkat dalam waktu yang singkat. Apa, kau berhasil menembusnya dengan begitu cepat? Meski begitu, keduanya masih terkejut. Mereka memandang Qin Haodong seolah-olah dia adalah monster. Kapan menjadi begitu mudah untuk menembus kemacetan? Qin Haodong berkata lagi, Presiden Su, bisakah saya mengikuti ujian untuk menjadi alkemis tingkat 6? Baru saja, Su Wuxian mengatakan bahwa semua pemeriksaannya hari ini tidak dipungut biaya apapun, termasuk penggunaan bahan obat-obatan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.